siang teman-teman semuanya, selamat datang di acara kita. Perkenalkan, aku Lutfi Zahira dan di sini ada partner host aku Naura Tiraginan, dan juga ada beberapa narasumber kita yang bakal ngebahas talk show kali ini, yaitu judi online, jebakan maisir di era digital. Boleh perkenalan dulu nih kakak-kakak sekalian. Halo semuanya, saya Desani, saya Aisyah, saya Firda, saya Sofikiran. Oke, langsung aja nih kita masuk ke topik kita ya. Akhir-akhir ini tuh kita sering banget dengar kata judi online di mana-mana ya, mulai dari grup WhatsApp, berita, bahkan obrolan di warung kopi. Menurut kalian ini tuh fenomena baru atau sebenarnya cuma baju baru aja dari sesuatu yang udah lama ada? Wah, pertanyaan bagus nih buat buat pembuka obrolan kita hari ini. Saya bilang ini sebagai baju baru, judi itu sudah ada sejak dulu. Cuma bentuknya yang berubah. Dulu kita kenal judi kartu, judi bola, togel. Sekarang tinggal buka handphone, klik sudah bisa main. Itu yang bikin skalanya jadi luar biasa besar sekarang. Iya, saya juga ngerasanya gitu sih. Dulu kalau orang mau judi kesannya kan harus niat gitu, harus ke tempat tertentu. Sekarang kan tinggal dalam genggaman gitu. Benar banget, dan justru itu yang bikin aku tuh agak prihatin ya. Dulu orang itu masih ada rasa malu, ada jarak, tapi sekarang itu semuanya hilang. Bangun tidur itu buka handphone, iklannya udah muncul di aplikasi ini. Nah ini tuh saya juga sering melihat ya di media sosial, kayak di video, bahkan di game-game biasa pun bahkan kadang muncul iklan semacam itu. Ini kenapa ya Kak bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari? Karena memang dirancang seperti itu. Targetnya bukan orang yang niat judi dari awal, justru orang biasa yang lagi santai scroll medsos. Lama-lama, coba aja, cuma recehan kok. Nah, ini menarik nih, kata cuma recehan. Ini sering banget kita dengar ya. Nanti kita bahas lebih dalam nih soal ini. Tapi saya juga penasaran nih, sebenarnya seberapa besar sih dampaknya kalau cuma recehan? Atau benar-benar cuma soal duit yang hilang, atau ada hal yang lebih dalam nih dari itu? Ini yang menarik karena ternyata Al-Quran sendiri sudah bicara dari dulu sebelum adanya handphone, jauh sebelum ada internet juga. Dan ketika kita bicara ayatnya itu bukan sekedar larangan biasa. Wah, saya langsung penasaran nih Kak, boleh diceritakan nggak gimana sih Al-Quran membahas hal ini? Gini, jadi saking pentingnya kebahagiaan itu dan saking bahayanya judi ini, seakan-akan kita itu ditempatkan oleh Allah sebagai objek yang diajak bicara langsung. Jadi maksud saya tuh, kalau kita baca ayat ini, coba rasakan Allah itu sedang bicara dengan kita dan kita itu ditempatkan di hadapannya. Coba bayangin aja deh, kamu itu ada di hadapan seseorang yang sangat penting buat kamu dan dia itu menyampaikan satu pesan. Sikap kamu tuh biasanya gimana? Sempurna fokus atau malah selengnya? Jelas fokus banget sih Kak. Nah, itu yang dimaksud. Ketika ayat dibicarakan, rasakan diri kita ada di hadapan Allah dan Allah sedang berbicara kepada kita. Para ulama suka menyampaikan pesan seperti ini. Saya masih ingat betul ketika guru saya berbicara kepada saya bilang, nah kalau baca Al-Quran, rasakan ini surat dari Allah turun untuk kamu lewat Nabi Muhammad SAW. Boleh dikasih gambaran nggak nih Kak, biar kita dan juga yang nonton bisa ikut merasakan? Boleh, misal nih, kita saat membaca surat Ad-Duha, pas kita lagi sedih, rasanya itu ayat memang turun buat kita, buat duha, demi kesuksesan dan kenyamanan yang engkau rasakan, seperti menerima cahaya duha. Lalu, walaili saja, atau sekarang engkau sedang punya masalah besar, merasa gelap seperti gelapnya malam. Mawadda akarob buka wa makola, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, baik saat engkau suka maupun duka. Kalau ngaji seperti itu, setiap ayat menjadi ada maknanya dalam hidup kita. Gitu ya, terus ini tuh nyambungnya ke soal judi itu gimana sih Kak? Nah, soal judi ini kita itu diposisikan oleh Al-Quran seakan-akan kita itu di hadapan Allah. Lalu diberikan pesan yang dalam sekali, la'alakum tuflihun. Artinya itu, aku ingin engkau bahagia, aku ingin engkau sukses. Jadi jalan yang menghambat kebahagiaan dan kesuksesan itu, apapun pekerjaanmu, salah satu perbuatannya yang menghambat itu judi. Oke, tadi sempat disinggung soal satu kata yang jadi sorotan Kak, tapi bukan kata tuflihunnya ya? Justru bukan. Yang di highlight itu katanya la'alakumnya. Secara gramatikal bahasa Arab, la'alakum itu masuk bentuk yang disebut taroji, yaitu suatu yang diharapkan tapi tidak mudah mencapainya kecuali dengan kesungguhan.
Ada contoh lain pemakaian kata yang serupa gitu? Ada, masih ingat kan saat puasa kemarin di ujung ayatnya juga pakai la'alakum Al-Baqarah ayat 183. Karena nggak semua orang yang puasa otomatis jadi bertakwa kecuali dia itu serius dalam menjalani puasanya. Sama halnya, nggak semua orang yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan itu bisa mendapatkannya kecuali serius menjalaninya. Kalau kamu serius mencintai karir dan pekerjaan kamu jadi lebih dekat dengan kesuksesan itu. Tapi kenapa sih justru ayat ini tuh disandingkan dengan maisir, Kak? Dengan judi. Nah, karena ternyata kalau orang sudah ditawarkan dengan sifat-sifat seperti itu, nggak mudah bagi kita menghindar dan meninggalkannya. Itu poinnya. Ini penghambat kebahagiaan kita, tapi nggak mudah untuk kita hindari juga karena sudah ada tawaran. Tawaran tuh maksudnya gimana nih, Kak? Nah, gampangnya gini. Anda pegang uang 20.000, lalu Anda bilang, simpan di sini. Ada peluang Anda dapat 5 juta dengan modal 20.000 itu. Coba kalau sekarang ada yang menawarkan begitu ke Anda simpan uangnya buat bertaruh atau Anda tinggalkan? Susah juga ya, Kak, jawabnya. Nah, itu dia. Artinya memang gak mudah. La'alakum itu karakternya begitu. Jadi sifatnya seperti itu dan ini dimanfaatkan betul di zaman sekarang. Karena memang sifat manusia begitu, yaitu nafsunya yang dominan. Dia melihat mana yang kuantitasnya lebih banyak, bukan kualitasnya. Oke, kalau gitu saya lempar ke narasumber yang satunya nih. Dari sisi perilaku sebenarnya apa yang dibaca oleh judi online dari psikologi kita sih, Pak? Tadi sebenarnya sudah dikasih tahu kuncinya. Manusia itu punya kecenderungan ingin yang banyak. Contoh sederhananya itu kalau ada acara makan-makan. Mau porsi banyak atau sedikit? Porsinya banyak dong. Bonus kerja mau banyak atau sedikit? Pasti banyak. Begitu di depan kita muncul tawaran, taruh 10.000, peluang dapat 100 juta. Sinyal ingin banyak itu otomatis aktif. Itulah yang dimaksud la'alakum tadi. Nggak mudah mengatasi ujian semacam ini. Iya sih, Kak. Kalau dulu kan judi ini sifatnya masih manual ya, masih offline. Betul, dulu manual, masih offline, semua serba tatap muka. Kamu punya apa, ini punya apa. Saking kuatnya pengaruh itu, ketika nafsu aktif, kesadaran kita justru tertekan. Jadi yang dominan itu penguasaan nafsu, dan nafsu yang enggak dikendalikan itu enggak ada baiknya. Saya tambahkan sedikit dulu ya. Saking dominannya nafsu itu sampai-sampai ada yang mempertaruhkan istrinya, anaknya, bahkan kedua orang tuanya. Sekarang pun masih ada bentuknya itu tabungan anak, tabungan istri, bahkan sampai tabungan rekan-rekan kerjanya juga ikut dipertaruhkan. Kok bisa sampai sejauh itu ya? Karena sinyal ingin banyak itu yang aktif terus. Itulah yang disebut maisir. Kelihatannya gampang dapat, tapi ada tipuan dan juga kotoran di dalamnya. Al-Quran menyebutkan sebagai sesuatu yang luar biasa berbahaya. Jangan coba-coba masuk ke dalam wilayah ini, karena konsekuensinya menyeret semua pihak, dari pemain, lalu ada bandar, dan juga semua orang yang terlibat. Begitu masuk ke sana, satu unsur kebahagiaan mulai berkurang sampai akhirnya hilang sama sekali. Kenapa bisa sampai menghilangkan kebahagiaan gitu ya? Karena bahagia itu sama dengan tenang. Lawan dari tenang itu kan gelisah. Jadi orang yang judi, hal pertama yang dia rasakan itu justru kegelisahan. Coba aja deh cek orang-orang yang udah masuk ke lingkup ini. Begitu kecanduan yang pertama muncul itu gelisah, lalu mulai mempertaruhkan apa yang dia punya. Lihat aja dampaknya itu ke karir seseorang. Ada kasus yang dulu itu sempat ramai, nilainya ratusan juta dan dampaknya ke karirnya itu luar biasa. Pengabdiannya sebagai abdi negara itu berakhir, dia berhenti dalam keadaan tidak terhormat dan status itu melekat sepanjang hidupnya. Tadi kita kan sempat sebut nih, Nabi udah mewanti-wanti ini dari 15 abad yang lalu. Sekarang judi yang dulunya offline pindah ke online. Ini tuh sebenarnya terjadi gimana sih kalau dari sisi sistemnya? Jadi gini, terjadi percepatan digital, semua serba cepat dan kejahatan pun ikut berpindah pola dari yang offline ke online, masuk ke wilayah yang selalu menempel sama kita, yaitu handphone. Sekarang orang bangun tidur bukan cek kabar dulu, tapi cek status. Sholat baru salam sudah buka status lagi. Dari semua yang dibuka itu, disitulah pintu masuknya. Dan unsur-unsur inilah yang paling sulit dikendalikan oleh manusia. Waduh, tapi ada nggak sih riset yang mendasari ini, Pak? Ada, sekitar tahun 2007, ada seorang perempuan di Amerika yang menganalisis negara-negara dengan bonus demografi tinggi. Sayangnya, kecerdasannya itu diarahkan ke sisi yang negatif. Dia melihat negara mana yang judinya tidak dilegalkan dan tidak dilokalisasi. Bandingkan dengan Singapura, di sana judi legal dan ada lokalisasinya. Makau juga begitu. Amerika punya Las Vegas, Malaysia punya Genting, semua punya tempat tersedia.
Kalau di Indonesia sendiri tuh gimana? Di Indonesia, judi itu ilegal. Hukumnya positif jelas di pasal 303. Hukumannya bisa sampai 10 tahun, walaupun ada klausul kecuali yang ditetapkan oleh hukum atau pemerintah, tapi pemerintah kita tidak memberi pengecualian itu. Jadi tetap dituntut ilegal. Kalau gitu yang dimanfaatkan dari riset itu apa, Kak? Dia melihat negara yang judinya tidak punya legalitas, tapi masyarakatnya sangat akrab dengan handphone. Dari situ muncul kesimpulan bagaimana caranya membuat sistem judi yang masuk khusus ke wilayah seperti ini yang bisa dikendalikan dari jauh karena berbasis online. Jadi dibangun dari luar negeri, tapi penggunanya atau IP-nya itu dari dalam negeri. Bukan yang skalanya besar kayak kasino gitu ya? Bukan, yang besar itu sudah ada duluan, roulette, kasino. Orang-orang ini mainnya bukan di tempat seperti itu. Justru kalangan yang nggak pernah ke Las Vegas, nggak pernah ke Macau, yang difasilitasi lewat satu perangkat yang dia bawa terus dalam hidupnya. Masuk kantong, dibawa saat sholat, ditaruh di samping bantal waktu tidur, dibawa ke kamar mandi, nggak jauh dari situ. Jadi masuknya lewat sistem kecil, bukan sistem besar. Dan ada operator-operator yang mengambil bagian dari sistem itu. Ya mirip seperti multi level marketing. Kalau pakai sistem ini ada yang bayar lalu setor sekian per bulan ke level di atas. Gitu ya. Kalau gitu boleh dong Kak dijelasin gimana sih sebenarnya pola judi slot ini tuh bekerja dari yang kecil bisa jadi besar. Yang disasar di awal itu kecil, 10.000, 15.000. Kelihatannya emang gak seberapa kan dibikin slotnya ataupun namanya dengan pola seperti game biasa. Anda beli gamenya, dikasih ID, dikasih durasi. Anda deposit, taruh 5.000 sampai 500.000. Berapapun yang ditampilkan, dengan penyimpan 5.000 peluang dapat 5 juta. Padahal nanti kalaupun bisa withdraw 5.000 dari hasil 5 juta itu cuma 1%. Dianggap biasa, dianggap receh. Receh, kalaupun hilang gak apa-apa. Wah, berarti yang sebenarnya kita anggap receh ini ternyata dampaknya nggak seringan gitu ya? Ya, ini yang harusnya hati-hati. Walaupun kelihatan cuman receh 5.000 rupiah, dampaknya muncul kegelisahan. Kalau sekarang menang langsung aktif lagi besoknya. Terus begitu sampai nggak terasa habis berapa. Bahkan ada pengakuan dari admin sendiri nih, kalau main 5-6 kali sehari, baru ke-7 kalinya dikasih menang. Pagi deposit, siang deposit, sore deposit, sampai malam. Bahkan saat orang lain tahajud, dia justru deposit. Begitu menang sekali, dia cerita ke teman, kamu tahajud dapat apa? Saya main game dapat duit. Padahal besoknya hasil semalam itu dipertaruhkan lagi sampai habis. Ini ironis sekali ya, justru saat orang lain mendekatkan diri kepada Allah lewat wajib, dia merasa lebih untung lewat permainan yang sebetulnya itu mendekati dunia dan sendiri. Mungkin biar kebayang gitu ada hitungan soal peluang menangnya nggak Kak? Ada di dunia judi sendiri itu ada pengakuan dari bandar, orang paling rugi itu yang ikutan slot. Kenapa? Misalnya 10 orang masing-masing naruh 1 juta, tapi 10 juta jadi 10 juta yang diputar. Begitu uang masuk, peluang menangnya paling tinggi sekitar 10-20%. Artinya cuma 1-2 orang yang menang dalam satu putaran. Begitu uang masuk, bandar ambil minimal 70-80% dari total. Jadi dari 10 juta itu bandar ambil 8 juta, sisanya 2 juta lah yang dikembalikan ke 10 orang itu. Supaya mereka saling berbagi dan harapan lalu terus menaruh lagi. Siapa tahu kali ini menang. Berarti kalau dipikir-pikir lagi, Ya kalau kita masih bisa berpikir jernih nih ya, mana ada sih orang yang kasih sesuatu cuman supaya dibagi-bagi dan direbutin begitu ya kan? Itulah slot, nggak ada satupun orang yang ikut judi bisa jadi kaya darinya. Ya itu mustahil lah ya, karena judi bukan tempat sedekah. wah dari obrolan kita hari ini tuh jadi kelihatan ya, judi ini tuh bukan cuma soal aturan agama yang melarang, tapi juga soal bagaimana sistemnya memang dirancang sengaja untuk memanfaatkan nafsu dan kelemahan kita. Untuk kakak-kakak nih, ada pesan penutup gak mungkin buat teman-teman yang nonton? Pesannya sederhana, la'alakum tuflihun. Allah ingin kita itu bahagia dan juga sukses, tapi jalan ke sana itu butuh kesungguhan, bukan jalan pintas yang menjanjikan banyak dengan modal sedikit. Jadi judi itu bukan jalan pintas ya, itu justru jalan yang menjauhkan kita dari ketenangan. Kalau dari sisi sistemnya sendiri gimana Kak? Bisa disadari saja sistem ini dirancang supaya kita terus kembali, balik lagi. Yang dijual bukan keberuntungan tapi rasa ingin banyaknya itu dalam diri kita yang mereka manfaatkan.
begitu kita sadar itu, jadi lebih mudah menjauh dari awal saja. Oke, terima kasih banyak ya kakak-kakak. Terima kasih juga atas analisisnya yang membuka mata kita semua di sini. Semoga obrolan hari ini kita bisa jadi pengingat ya buat kita semua. Oke, sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.